menyediakan hati kita. Angkat suaramu, angkat hatimu. Kita sembah Tuhan pagi hari ini. Rinduan kami untuk menyenangkan Tuhan. Rinduan kami untuk selalu yang terbaik. Karena kami mengalami kehidupan dan kebaikan Tuhan yang besar dan ajaib dalam hidup kami. Inilah setiap kami datang membawa korban pujian kami, penyembahan kami. Setiap pujian kami naikkan menjadi kebaikan di hadapan Tuhan. Disenangkan lewat pujian kami. Tuhan disenangkan lewat penyembahan kami pagi hari ini. Haleluya ya Allah.
mereka, hikmat Tuhan ada pada mereka. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami serahkan Sunday School pada hari ini. Haleluya, amin. Dan untuk saksian selanjutnya kita akan diberkati oleh kesaksian dari JC. Wow, JC-nya cantik-cantik juga ganteng-ganteng loh. Haleluya. Dari kamera dari sini ini hasil dari mana? Hasil dari Yang terang hasil dari enggak, ini hasil dari Google. hasil dari bukan punya HP. Enggak, kan YouTube di kiri, Kak, dari kanan. Ya kan Iya, foto dari sini. betul.
kita akan menyaksikan Voice of Pentecost berikut ini. Shalom saudara, Tuhan Yesus berfirman dalam Lukas 6 ayat 36, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Dalam edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai memberi dalam kemurahan hati. Tahukah saudara, memberi dalam kemurahan hati bukan hanya bersifat horizontal di antara sesama manusia, namun juga bersifat vertikal kita kepada Tuhan. Pemberian secara vertikal ini bukan berarti secara literal memberikan langsung kepada Tuhan, melainkan melalui gereja sebagai wakil Tuhan yang merupakan institusi yang sah dan valid untuk mengelola segala bentuk persembahan jemaat yang mereka berikan sebagai persembahan kepada Tuhan, guna perluasan pekerjaan Tuhan dan kerajaannya di muka bumi. Dalam Maleakhi 3 ayat 10, bangsa Israel diperintahkan untuk membawa persembahan ke dalam rumah perbendaharaan atau bait Allah. Dalam Markus 12 ayat 41-44, Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memberi di bait Allah. Pada masa gereja mula-mula di Kisah Rasul 4 ayat 32-37, jemaat membawa persembahan mereka ke hadapan rasul-rasul, dan pada prinsipnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberi persembahan kita ke dalam rumah ibadah atau gereja. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5, Rasul Paulus memuji jemaat Makedonia bahwa meskipun dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka malah meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka sangat kaya dalam kemurahan hati. Sehingga mereka dapat memberi bahkan melampaui kemampuannya. Pemberian yang melampaui logika dan melampaui hitung-hitungan ekonomi manusia hanya dapat dilakukan karena kemurahan hati. Kemurahan hati ini berasal dari pengenalan akan kasih karunia Tuhan, bahwa Ia yang oleh karena kita menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan untuk membuat semua itu terrealisasi, Tuhan Yesus rela mati untuk kita karena Dia mengasihi kita. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat 13-14a, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku." Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita dan kita mengasihi Dia, inilah yang mendorong kita untuk memberi dalam kemurahan hati. Bagi orang yang suka hitung-hitungan, akan sulit memahami konsep kemurahan hati. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika pemilik kebun anggur membagikan upah yang sama, masing-masing 1 dinar kepada para pekerja yang bekerja di kebun anggurnya. Mulai dari yang masuk terakhir hingga masuk terdahulu. Mereka yang masuk bekerja terdahulu protes dan merasa diperlakukan tidak adil. Sekalipun pemilik kebun anggur sudah memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Mengapa mereka protes? Karena iri hati. Mereka yang tidak memiliki kemurahan hati akan cenderung menjadi iri hati. Bagaimana dengan kita? Bukankah sama seperti jemaat Makedonia dan jemaat Korintus, kita juga telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus? Adakah pengenalan akan kasih karunia tersebut membuat kita menjadi kaya dalam kemurahan hati sehingga kita dapat memberi melampaui kemampuan, bahkan pemberian yang melampaui logika? Prinsip memberi dalam kemurahan hati seharusnya diterapkan dalam keseharian hidup suami istri dalam rumah tangga. Memberi dalam kemurahan hati dilandasi karena suami dan istri saling mengasihi, karena kasih Kristus telah mengikat mereka. Paulus dengan inspirasi Roh Kudus dalam Efesus 5 ayat 25 menyatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kalau dirinya sendiri saja rela diserahkan bagi istrinya, bukankah materi, harta, dan lain-lain sebenarnya menjadi hal yang terlalu kecil untuk diberikan? Selain itu, contoh praktek memberi dalam kemurahan hati sudah dipraktekkan di gereja kita GBI Jalan Gatot Subroto dalam memberikan persembahan sulung setiap tahun. Bukan dengan paksaan, tetapi menurut kerelaan hati dan kekayaan kemurahan hati dari jemaat. Persembahan sulung adalah berkat dari Tuhan, yaitu seluruh gaji dan penghasilan yang kita terima di bulan Januari dan kita persembahkan di bulan Februari. Tanpa kemurahan hati,
tidak mungkin seseorang akan memberikan persembahan sulung kepada Tuhan. Sudah banyak kesaksian dari orang-orang yang memberikan persembahan sulung dari kemurahan hatinya, yang membuktikan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada. Bahkan mereka menerima berkat berkelimpahan. Kita percaya Tuhan memperhitungkan mereka yang taat melakukan firman-Nya. Memberikan persembahan sulung menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin diperkaya dalam kemurahan hati dan semakin merasakan kasih karunia Tuhan. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, saudara dapat scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi dalam kemurahan hati dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama siapkan hati kita pada hari ini. Diberkati oleh Saudara semua. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kami hidup karena anugerah-Mu. Kami hidup karena kemurahan-Mu. Kami hidup karena kasih dan pengorbanan-Mu.
dan penyembahan kami tahu bahwa Engkau bertata dalam pujian dan penyembahan kami. Lalu kami untuk dia mendengarkan akan cinta-Mu, akan kasih-Mu kepada setiap daripada kami. Urati pemberitaan firman ini, firman yang hidup yang menjadikan langit dan bumi, supaya menjadi makanan bagi roh kami, bahkan bagi jasmani kami. Mari bersyukur kepada kami Bapa ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Ada beberapa jemaat kami yang keluar kota pada hari ini, dan ada yang sakit. Kita berdoa supaya mereka sembuh dan pernyataan Tuhan kepada mereka. Haleluya. Luar biasa, Pak Fani sudah dipulihkan. Ya, bukan saja sembuh tapi pulih karena kasih karunia Tuhan luar biasa. Kalau kita lihat Jeffro juga tadi ada menyanyi di sini, kita percaya bahwa Tuhan akan menjamah dia dan menyembuhkan dia sempurna. Amin. Kekasih Tuhan, pada pagi hari ini saya sama istri dalam waktu beberapa waktu yang lalu kita di kamar dan saya menemukan sebuah lagu. Lalu kata-katanya saya tulis gitu. Lalu Tuhan bilang bicara tentang ini, tentang Tuhan Yesus memanggil. Lalu saya ambil dari Lukas 15 tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Ini cerita ini sudah banyak sekali dan saya kira kita semua tahu itu. Tetapi ada refreshing daripada firman Tuhan dan pada Roh Kudus untuk mengingatkan kita tentang peristiwa ini, yaitu ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dan mereka melihat dia nggak benar. Mereka melihat dia nggak benar. Tapi Tuhan bilang, aku memiliki kasih. Aku datang untuk mencari yang hilang. Aku datang bukan untuk ahli-ahli agama saja, tapi aku datang untuk semua orang. Kalau dia berbicara tentang dirham yang hilang, anak domba yang terhilang, lalu dia bicara juga yang ini akan kita sama-sama lihat, kita akan sama-sama bahas, yaitu anak yang terhilang dan anak yang terhilang. Ya, Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Kita lihat satu persatu. Agak ini bisa digedein ya sedikit. Saya baca saja. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku harta milik kita yang menjadi hakku. Luar biasa. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu lalu pergi ke negeri yang jauh di sana. Di sana ia memboroskan hartanya miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Nah, kekasih Kristus, pada coba kembali ke materinya. Nah, terus di sini saya catat di sini, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikan
berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ada keinginan yang sangat luar biasa daripada anak ini, bahwa hasratnya adalah untuk meninggalkan rumah, meninggalkan Tuhan. Dia tidak mau lagi tinggal di dalam Tuhan. Dia tidak mau lagi tinggal di dalam Bapaknya. Tadi saya tertarik dengan renungannya Pak Wiki tadi, bahwa orang yang hidup di dalam daging berpikir tentang hal-hal yang daging. Sedangkan orang yang berhidup di dalam roh, itu mereka memikirkan tentang hal-hal yang roh. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, karakter daripada anak ini adalah dia memikirkan kedagingannya. Mungkin dia dengar dari teman-temannya, mungkin dia lihat dari kehidupan orang-orang di luar, lalu dia bilang, wah, saya nggak mau lagi tinggal di sana, membosankan tinggal di dalam rumah orang tuaku. Banyak aturan, banyak hal-hal yang tidak mengenakan secara dagingku. Lebih baik aku keluar. Aku belajar dari luar. Dan sepertinya mereka di luar sana enak-enak saja, dibandingkan dengan kehidupan di dalam Tuhan, dibandingkan dengan kehidupan di dalam gereja, dibandingkan dengan kehidupan mengikuti Tuhan. Aku akan lebih bahagia di luar. Lalu ayat selanjutnya dikatakan, ayat 13 dikatakan di sini bahwa beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Dia pergi ke negeri yang jauh. Dia mengabaikan kasih Tuhan. Dia mengabaikan ketersediaan daripada Bapaknya. Dia mengabaikan akan apa-apa kasih sayangnya yang disediakan oleh Tuhan tiap kali. Ini tentang kita. Dan dia pergi jauh. Saya mau katakan, saudara, untuk kita perhatikan bahwa ketika kita melangkah keluar daripada Tuhan, di sana iblis, dosa itu memegang kita dan membawa kita keluar jauh dari Tuhan. Ini perumpamaan ini berbicara tentang hal ini yang menjadikan perhatian kita semua, bahwa pada saat kita bosan dengan Tuhan, lalu kita melangkah keluar, yang menangkap kita adalah iblis. Yang menangkap kita adalah dosa yang akan membelenggu kita, lalu kita keluar jauh. Dan dikatakan seterusnya bahwa lalu dia memboros kekayaan yang dia dapat itu dengan hidup berfoya-foya. Hidup kedagingan itu kelihatannya sepertinya enak, saudara. Lalu dia pergi ke sana. Saya melihat bahwa pada saat orang di luar sana, lalu kita semua energi kita lepaskan, puaskan kedagingan kita, sehingga kita lupa yang keteraturan itu, kita lupa. Kita melangkah menurut suka-sukanya kita. Kita melangkah menurut maunya kita. Kita melangkah menurut maunya teman-teman kita. Jauh, lalu kita tinggalkan Tuhan. Memanjakan kedagingan kita, berfoya-foya. Ini adalah bagian daripada orang-orang Kristen. Saya nggak bilang orang di luar. Kemarin waktu MDTJ
survei Barna itu bahwa orang Kristen itu ada terbagi tiga. Orang-orang yang jarang ke gereja, orang-orang yang kadang-kadang ke gereja, dan orang-orang yang sama sekali tidak ke gereja. Dan itu survei itu menunjukkan bahwa presentasinya begitu banyak. Orang kadang-kadang datang tiap minggu saja, tapi mereka tidak sungguh-sungguh meneguhi akan firman Tuhan. Mereka tidak mau merenungkan akan firman Tuhan. Nah, ini bahaya. Bahaya untuk kita. Makanya di luar sana kedagingan itu begitu luar biasa, sehingga banyak anak-anak muda yang jatuh. Saya bersyukur saya lihat anak-anak muda di sini mulai bangkit, ya. Kalian sangat luar biasa. Mungkin nanti Pak Wengki saya minta supaya anak-anak muda ini juga diajarkan untuk praise and worship, main musik, lalu mungkin multimedia juga ini. Kalian punya basic untuk belajar multimedia di sekolah, mungkin juga perlu diajarkan gitu, ya. Karena basic itu sangat kuat untuk kalian. Nah, ini yang perlu. Jadi kita mempersiapkan anak-anak muda untuk nanti ke depan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, Bapa itu adalah pelindung. Di rumah Bapa itu ada kasih, seperti payung adanya. Saya bicara tentang Bapa, Allah, Tuhan, Yahweh, Elohim. Dia adalah pelindung. Jangan keluar, seperti payung adanya. Waktu kita mulai keluar dari bawah payung ini, maka kita mulai basah. Kelihatannya enak. Tapi terus kita berjalan, maka kita akan kedinginan. Kalau terus kita berjalan, maka kita akan masuk angin lalu sakit. Perumpamaan berbicara tentang jangan keluar daripada perlindungan kasih Tuhan. Lalu dikatakan bahwa selanjutnya dikatakan di sini bahwa setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarang. Bicara dunia, bicara tentang limit waktu, bicara tentang fluktuasi, bicara tentang keadaan yang tidak stabil. Di dunia itu tidak stabil, saudara. Tetapi ketika engkau berharap kepada Tuhan, ketika engkau ada di dalam Tuhan, maka pengharapan itu akan menjadi kekuatan kita untuk berjalan terus dan terus dan terus dan terus. Amen. Begitu banyak orang yang mencoba untuk mencari di luar. Itu Tuhan bicara tentang pertobatan, bicara tentang keselamatan. Aku tahu itu, tetapi aku mau berjalan menurut maut. Aku mau narkoba, aku mau minum, aku mau isap rokok, aku mau main judi, aku mau dugem. Itu kan bagian. Dan ini mengerikan untuk orang-orang Kristen. Maaf kalau saya bicara begini, mungkin gak enak untuk yang mendengarkannya, tapi saya perlu menyampaikan ini supaya jangan sampai kita masuk angin. Saya perlu sampaikan ini supaya jangan sampai kita sakit. Saya perlu menyampaikan ini supaya jangan sampai kita menderita
tersesat. Jangan, saudara, di dalam Tuhan engkau akan mendapat kedamaian. Di dalam Tuhan engkau mendapat penghiburan. Di dalam Tuhan engkau mendapatkan kasih. Di dalam Tuhan ada kuasa. Itu bicara tentang murid-murid Tuhan. Saudara, berbicara tentang apa sih? Saya sudah jalankan itu, Pak Willy juga sudah, Pak Willy juga sudah, Pak Willy juga. Gak ada untungnya. Banyak orang yang berjudi, judi itu tidak pernah untung. Iya, gak pernah untung kalau judi. Yang adanya kalah. Jadi kita membawa uang kita untuk bandar. Ini kan aneh. Ada yang dulu orang main podcast, loto dan apa segala macam ya kan. Sampai kayak orang gila. Duduknya dengan apa? Buku mimpi. Terus pagi-pagi tanya teman, dari mana lo mimpi? Ya, mimpi apa? Oh mimpi ular. Oh mimpi ular. Ular itu nomor berapa ya? Jadi ini menunjukkan apa? Bahwa kalau kita di luar Tuhan, kalau kita berpikir hidup di dalam kedagingan, yang kita pikirkan adalah hal-hal yang daging itu. Makanya kalau kita merenungkan firman Tuhan, firman yang hidup, itu memperkayakan kita sehingga kita lihat, wah ini toksik semua. Dan gak pernah untung. Begitu dapat tempat angka sekali, ruginya berkali-kali. Ya kan? Begitu dapat empat angka berapa ya? Bergantung masalahnya. Kayaknya kalau 4 angka tuh biasanya dapat berapa? 2 juta. Berarti yang 3 juta itu pasangan. Nah ini saya mau bilang ya, jangan ketipu. 3 juta itu kemudian kita pasang lagi, akhirnya 6 juta kita hilang. Ini kan ditipu sama dosa, ditipu sama iblis, ditipu sama dunia. Lalu apa? Saya kalau lihat itu baru mimpi, ya, dan yang lain-lain yang banyak. Kita mau belajar dari luar, kita mau belajar dari dunia. Padahal pelajaran yang paling bagus adalah dari firman Tuhan. Itu akan menuntun kita supaya berjalan dalam kebenaran. Lalu berkat itu ada di sana tersedia bagi kita. Kadang-kadang kita tidak bertanyakan Tuhan dan kita melakukan hal-hal yang sepertinya aku mau ambil bagianku. Tuhan engkau berkati aku. Itu kadang-kadang salah juga. Kita harus berjalan mengikuti tuntunannya. Kadang-kadang pintu di sini tertutup. Sebetulnya di sana terbuka bagi kita. Kalau kita ada di dalam tuntunan Roh Kudus, kita akan mampu untuk melihat itu. Ya. Kadang-kadang. Tapi Tuhan mau anak-anak ini supaya sadar bahwa kalau engkau ada di dalam aku, engkau akan melihat hal-hal
bukakan untuk dunia, tetapi untuk anak-anakku aku akan bukakan itu. Banyak pengalaman saya sendiri gitu ya. Dan saya tidak bedanya dengan saudara-saudara juga. Waktu saya keluar dari kampung saya juga di sana juga, saya tidak beda dengan saudara-saudara. Dan saya juga mencoba untuk mencari yang begitu-begitu, mengikuti yang begitu-begitu sampai Tuhan tangkap saya. Lalu saya mulai kembali. Lalu saya mulai lihat penyertaan Tuhan itu luar biasa. Yang tertutup dibuka, bukan di sini tapi di sini. Itu bicara tentang pewahyuan. Dan hanya kita di dalam Roh Kudus saja yang dapat mendapatkan tuntunan itu. Hati-hati. Ini firman Tuhan ini untuk kita semua, supaya jangan kita salah melangkah. Lalu bapak itu terus menunggu, kapan ini anakku datang, kapan anakku balik. Sementara kita di luar ke sana, kalau dikatakan selanjutnya begitu next. Lalu ia kemudian apa? Begitu datangnya masa kelaparan pada saat itu, lalu hartanya habis. Lalu dia mencari, aku mau makan dengan apa? Mau minta-minta, aku gak biasa minta-minta. Lalu dia akhirnya mendapat satu orang, kamu jaga babi saya. Nanti ayah pulang baru saya kasih gajinya. Tapi ini kampung tengah ini berbicara tentang kelaparan ini tiap hari bagaimana? Kalau dia berpikir, wah makanan babi ini enak-enak juga nih kelihatan. Padahal saya makanan di luar itu tidak sehat, itu sampah. Tetapi firman Tuhan ini adalah makanan yang hidup. Saya lihat makanan pagi itu didapat dari restoran-restoran. Yang laku itu dibuang, dikumpulkan oleh agen-agen, kemudian dijual kepada orang-orang sampah-sampah dicampur. Dan seorang anak Tuhan ini, seorang yang tadinya mendapat kasih Tuhan, begitu laparnya dia, lalu dia ingin asalnya aku mau makan makanan yang sampah. Ini gambaran daripada orang-orang yang keluar daripada Tuhan, yang keluar daripada firman Tuhan yang hidup, dari makanan yang sehat, dan mereka mendapat sampah di luar. Di dalam 1 Korintus kalau tidak salah dikatakan bahwa nanti pada masanya orang-orang itu tidak lagi bisa mendengarkan firman Tuhan, makanan ini bicara tentang kelaparan. Jadi ketika saudara ada di dalam gereja, ketika saudara ada dalam persekutuan, mari bersama-sama kita renungi firman Tuhan siang dan malam, yang menjadikan makanan segar dan menguatkan tubuh jasmani dan rohani kita. Kadang-kadang ada pur, ada kom, ada WKO, ada doa bersama, menara doa. Mari kita bergabung di sini supaya mendapat hal-hal yang sehat daripada firman Tuhan yang akan menguatkan kita.
Di dalam rumah Bapak di sini saya bilang ada kelimpahan, dengan kelimpahan. Ada kesehatan, ada kedamaian, ada kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Kuasa kerajaan itu menyertai kita, sehingga kita berkata, hai iblis, jangan kau dalam nama Tuhan Yesus. Lalu ada kasih sayang. Ini ketersediaan di dalam rumah Tuhan. Ketersediaan ketika kita ada bersama dengan Tuhan. Jangan keluar. Karena kita ingin Tuhan, aku mau nih sama si ini nih. Orangnya baik, orangnya cakap, tapi dia tidak seiman dengan saya, dan saya ambil dia. Tapi ujungnya adalah disasar. Ini pelajaran untuk anak-anak muda. Hati-hati kalau pilihan ke depan, jangan sampai terjebak di dalam pikiran manusia kita, di dalam kedagingan kita. Firman Tuhannya keras ya, tetapi ini adalah untuk nasihat kepada kita semua. Amin. Betapa banyaknya orang upahan Bapakmu yang berlimpah-limpah. Kita mempunyai otorisasi di rumah Tuhan, tapi kita lupa itu. Banyak makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jangan mati kelaparan, umat Tuhan. Dengar enggak? Jangan mau mati kelaparan. Jangan mau makan sampah. Jangan mau makan makanan bayi. Saya bicara makanan bayi, bicara soal piara bayi ini. Itu di kampung saya luar biasa. Itu orang-orang itu banyak piara bayi, dan bayinya tuh bebas aja gitu. Tapi luar biasa bayi ini. Dia kenal suara bosnya gitu kan, pemiliknya, tuannya. Jadi panggilannya sama. Katakanlah saya dengan Pak Yono, kita punya anak. Nanti saya bilang bola. Ya datang nanti saya tuh di sore hari gitu. Bukan punya Pak Yono atau punya Pak Faris. Pak Yono kalau bilang bola pada saat dia bersebaran, baginya Pak Yono datang di kekanannya Pak Yono. Bagi saya datang kepada saya, Pak Faris bilang gitu. Ini menunjukkan apa? Babi saja bisa mendengarkan suara Tuhannya. Bola. Dia tahu siapa yang panggil bola. Frekuensinya dia tahu. Ini kenyataan. Luar biasa itu. Jadi ini kita saya mau bilang bahwa kita masuk dalam frekuensi Tuhan, supaya kita mengenal suara Tuhan. Ya. Suara Tuhan kita kenal dalam apa? Dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan, dalam membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam firman Tuhan. Begitu terus selanjutnya, maka bangkitlah dia dan pergi kepada bapaknya. Dia bilang, aduh, aku mau balik, aku sudah berdosa terhadap surga dan kepada Bapa. Ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihatnya
lalu tergeraklah hati oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Posisi ayahnya adalah tiap hari dia berdiri di depan rumahnya. Kapan anakku kembali? Kapan anakku kembali? Makanya di dalam lagu yang saya tulis itu saya bilang, nanti kita lihat ya. Kemudian anak itu kata anak itu kepada bapaknya, aku telah berdosa kepada Bapa. Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ini bicara tentang pertobatan. Ketika kita tahu bahwa kita tersesat, ketika kita tahu bahwa kita hidup dalam kemelaratan, ketika kita tahu bahwa kita diikat oleh dosa dan kita tidak bisa keluar, satu-satunya jalan adalah kita kembali. Tolong anak-anaknya yang kita kembali, ambil langkah pertobatan, ambil langkah kembali kepada Tuhan. Karena dia menunggu, setiap hari dia menunggu. Apapun masalah saudara, dia menunggu, dia menanti dengan sabar. Pada saat dia menanti, dia menangis, hai anakku, sayangku, engkau tersesat. Aku tahu engkau lapar, engkau dahaga di luar sana. Mari pulang, mari pulang. Menyesal dan bertobat adalah keputusan yang benar. Karena Bapa kita selalu menunggu kita, menunggu anak-anaknya. Kita akan menerima pengampunan ketika kita menyatakan kesalahan. Oleh 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga apa? Ia mengampuni dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Walau kita bilang, Bapak aku gak pantas jadi anakmu, aku ini jahat, aku ini brengsek. Tapi Tuhan bilang apa? Bapaknya bilang apa? Ambil baju baru, bicara tentang pengurapan Bapa. Ambil sepatu bagi dia, hak dikembalikan sebagai anak. Ambil cincin, bicara tentang identitas daripada keluarga kerajaan anak-anak Tuhan. Kalau pada saatnya mereka bersuka cita, kita lihat bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa pada waktu satu orang bertobat, maka mereka di surga bersuka cita, ada pesta di sana. Dan itu tugas kita untuk membawa orang-orang kembali kepada Tuhan. Amanat agung mengatakan, pergilah dan jadikanlah bangsamu. Saya mau katakan, jangan jauh-jauh. Banyak orang Kristen yang masih perlu kita bawa kembali kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang masih di luar sana, yang masih berapa persen banyaknya yang masih tidak mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Bawa mereka kembali kepada Tuhan.
adakah saya berbicara kepada kita semua pada pagi hari ini? Next. Nah, ini lagunya. Saya tulis Yesus memanggil. Hai pulang sayangku, anak engkau sesat, bangkanya sedamu. Hai pulang anakku, aku tahu enggak sesat. Engkaulah padahal engkau sakit lelah. Mari pulang, Yesus panggil pulang. Pulang, mari pulang. Mungkin kita ada dalam keadaan seperti ini, dan Bapak itu sudah menunggu di depan pintu. Dan dia bilang, hai pulang sayangku, anak engkau sesat. Aku tahu engkau lapar di sana, engkau dahaga di sana, engkau sakit dan lelah. Mari pulang, karena ada ketersediaan di rumah. Yesus panggil pulang. Mari pulang, mari pulang, mari pulang. Firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara kepada kita semua, supaya mari kita merenungkan akan keadaan kita, lalu kita mulai mengambil langkah. Jangan terseok-seok di luar, ya. Jangan ada dalam kesakitan, kemelaratan. Jangan makan sampah di luar. Jangan ikut nasihat-nasihat di luar yang akhirnya akan membelenggu kita. Kalau kita sakit, kita dahaga, kita lelah, kita capek. Suara yang lembut itu selalu memanggil kita untuk kembali. Mungkin firman ini ada terkenal pada saudara dan saya. Mari kita renungkan sebelum Tuhan. Ambil waktu dengan saya sebelum kita masuk di dalam. Mari saya undang masing-masing orang yang Tuhan Yesus
Sebelum kita masuk perjamuan kudus, yang mau maju ke depan, mari. Perjamuan kudus adalah sifatnya sakral dan kita mengingatkan akan kematian Kristus.
memakannya harus dalam posisi yang benar secara segitu saya memberikan kesempatan kepada saudara yang membutuhkan untuk menyelesaikan apapun yang rasanya tidak layak yang kita buat yang adalah dosa. Ambil waktu dan tampil dari Tuhan. Minta dilayakannya termasuk dalam perjamuan kudus. Saudara semua sudah dapat ya? Firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti tinggi-tinggi, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah saudara dan saya kita bersatu dalam tubuh Kristus? Mari kita makan yang mengucapkan syukur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan kita semua bersatu dalam darah Kristus yang telah ditumpahkan bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa.
setiap langkahku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, kan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, kan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya Baik, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan sudah diberkati Tuhan, dan kami juga tahu Tuhan berkat yang kami miliki berasal daripada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mengembalikan berkat yang Tuhan berikan dari kami. Kami mau memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini lewat persembahan kami. Tuhan berkati pakai persembahan kami untuk memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini, dan juga untuk memberkati jemaat-Mu yang masih di dalam kekurangan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Semuanya
menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau roh kami dikuatkan pada hari ini lewat firman yang disampaikan oleh Bapak yang terima kasih. Karisma dari Ilahi turun atas Bapak kami, Bapak, dan kekuatan baru selalu Engkau berikan buat Bapak kami, di mana dia memiliki satu tanggung jawab di dalam mendoakan kami, menasehati kami, mendidik kami, bahkan mengantar kami ke padang yang hijau, sehingga kami jemaat Bumiori jika ada yang sedang dalam keadaan galau, Tuhan Engkau berikan mereka satu jaminan di dalam nama Yesus ada hidup yang kekal. Di luar Yesus kami tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dalam Engkau Tuhan kami akan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk setiap kebaikan Bapak. Berkati keluarga Bapak Yakub, berkati Mami Lani, berkati anak-anaknya, apapun yang dikerjakan keluarga ini dibuat berhasil untuk mengembangkan pelayanan mereka ke depan. Tuhan pakai yang luar biasa. Berkati Bapak Parle, pemulihan terjadi untuk makanan obat apapun yang dikonsumsi, kuduskan dengan firman-Mu agar Bapak Parle Tuhan semakin hari semakin kuat. Berkati Pak Yono, usahanya Ibu Dewi, Engkau urapi dalam nama Yesus, sehingga keluarga ini dipakai yang luar biasa di mana mereka melayani. Berkati Pak Wiki, Bapak, Engkau berikan Tuhan hati yang selalu Tuhan melekat kepadamu, hari-hari yang baru untuk diberikan bersuka cita buat Yesus. Terima kasih Bapak untuk sudah memberkati. Lihat beliau pelayanan leadership yang sudah Engkau berkati, di multimedia sudah Engkau berkati dalam nama Yesus. Ini kami mengangkat tangan Tuhan untuk bangsa kami. Kami mau sepakat dengan tangan seluruh bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Selatan, Utara, Tenggara, Barat, Daya, Selatan, Timur. Kami berdoa untuk dari RT, Kecamatan, Bangka, tingkat provinsi. Tepatnya tanggal 14 Februari kami akan mengadakan pesta demokrasi Tuhan. Kami percaya bahwa kami yang sembah Allah berkuasa di bumi dan di surga, maka jadilah kehendakmu seperti yang Tuhan mau. Di saat adanya pesta demokrasi, kami percaya terjadi keamanan, ketenangan, pemilihan suara dari masyarakat dengan hati nurani waras memilih yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak, tidak ada kecurangan di dalamnya, tetapi semua akan melakukan dengan sportif, memiliki roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah semua yang wajib memberikan suara memberikan dengan hati nurani yang sadar untuk kecintaan kami buat bangsa Indonesia. Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu, Indonesia dimenangkan. Berkati Tuhan hamba-hamba Tuhan yang kudus, yang selalu berdoa buat bangsa kami, bahkan juga semua berdoa sepakat yang ada di bangsa kami akan unity on fire, berdoa buat bangsa kami. Terima kasih Bapak, ekonomi Indonesia Engkau berkati, Engkau berkati tubuh keamanan, bahkan Polri, bahkan penduduk TNI Angkatan Darat, bahkan Angkatan Udara Tuhan, Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapak untuk setiap kebaikan-Mu buat bangsa kami. Kami ada di bangsa ini semua karena belas kasihan-Mu Bapak. Untuk itu kami bersyukur lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Kami mau katakan bahwa Yesus yang layak ditinggikan. Buat kami menjadi gemar untuk membaca firman-Mu. Gaya hidup kami adalah pujian penyembahan di dalam roh dan kebenaran, supaya terobosan itu terjadi di bangsa kami, terjadi di Bumiori. Biarlah kami Bumiori menjadi jemaat yang takut dan taat kepada pemimpin kami, takut kepada Tuhan, dan kami taat kepada Pak Gembala. Terima kasih Bapak untuk setiap kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau, di mana sebentar kami akan pulang, dan kami akan menerima berkat dari Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, umat Tuhan, angkat tanganmu, tanda bahwa Tuhan akan turun tangan memberkati engkau. Jika engkau dengar baik, taat, setia pada firman Tuhan, maka terimalah segala berkat daripada Bapa di
berkat daripada Bapa di surga.